Kok sampai 82% hasil cekek rakyat dari pajak untuk membiayai negara 82%? Itu berarti negara kita tidak sehat. Sekarang kita pertanyakan, uang emas kemana? Uang tambang kemana? Uang nikel kemana? Uang batu bara kemana? Satu tambang saja kalau dikelola dengan baik di Indonesia, saudara, maka bisa memberikan bangsa Indonesia setiap keluarga, saudara, dana bulanan 20 juta rupiah gratis. Keramik sekarang nggak selesai. Ada urusan apa dengan pajak, saudara? Saudara, 82% APBN negara Indonesia itu didapat dari pajak. Kok bisa 82%? Gila betul. Kan kita punya tambang. Tambang kita banyak, ada timah, ada nikel, ada batu bara, ada emas, ada minyak sawit, ada minyak, saudara, minyak bumi dan segala macam. Kemana itu semuanya? Kok sampai 82% hasil cekek rakyat dari pajak untuk membiayai negara 82%? Itu berarti negara kita tidak sehat. Negara yang sehat ambil pajak dari rakyat, saudara, untuk APBN cukup 25%. Yang 75%-nya ambil, saudara, dari orang-orang kaya, dari minyak sawit, dari batu bara, dari tambang, dari nikel, dari emas, saudara, belum hasil tambang, hasil laut dan lain sebagainya. Kemana semua itu? Kita punya BUMN ratusan. Di mana pajak mereka? Kenapa mereka semua rugi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, 82% pendapatan negara diambil dari pajak, berarti negara nggak sehat. Sekarang kita pertanyakan, uang emas kemana? Uang tambang kemana? Uang nikel kemana? Uang batu bara kemana? Uang minyak, itu minyak bumi kemana? Saudara, nikel saja, saudara, sampai ada seorang ahli ekonomi mengatakan, saudara, satu tambang saja kalau dikelola dengan baik di Indonesia, saudara, maka bisa memberikan bangsa Indonesia setiap keluarga, saudara, dana bulanan 20 juta rupiah gratis. Itu satu tambang. Ini tambang kita banyak kemana? Saya lihat, saya buka, saya punya data, saudara. Saya punya data, saudara. Saya tunjukkan sebentar. Saya tunjukkan di sini. Kita lihat datanya, saudara, supaya kita tidak dibodohi terus. Nah, mari kita lihat, saudara. Data yang ada di sini, saudara, ini sumbernya dari BPS, Badan Pusat Statistik Nasional, tahun 2024. Di sini disebutkan dana dari SDA, sumber daya alam kita, dari semua tuh gabungan tuh, batu bara, nikel, minyak, saudara, semua yang sedemikian banyak, itu hanya 7,4%, yang jumlahnya kurang lebih 207 triliun. Saudara, ini 207 triliun. Kemarin yang korupsi timah 271 triliun. Padahal untuk APBN-nya cuma 207 triliun. Tapi korupsi baru satu tambang saja sudah 271 triliun. Biadab, kurang ajar. Kemudian ditambah lagi, saudara, dari BUMN cuma 3%, cuma 85 triliun. Kemana perkebunan kita? Kemana perairan kita? Kemana BUMN penerbangan, kelautan, saudara, perlayaran? Kemana itu duit semua? Kemudian dari Badan Layanan Umum, saudara, cuma 3% juga.
Begitu juga dari bukan pajak cuma 4%. Tapi dari pajak ke rakyat 82,4%. Totalnya yang diambil dari pajak 2.309,9 triliun. Jadi artinya pejabat di Indonesia lagi disuapin sama rakyat, saudara. Jadi Anda nih semua di sini nih, saudara, yang kalau beli baju kena PPN, masuk ke Indomaret, masuk ke Alfamaret kena PPN, makan di restoran kena PPN, Anda beli piki, Anda beli sendal, saudara, semua kena PPN, saudara. Jadi uang PPN Anda yang diambil tersebut semuanya buat ngempanin para koruptor, buat ngempanin tikus-tikus negara, saudara. Jadi artinya, saudara, artinya di Indonesia ini saat ini sedang terjadi orang-orang kaya hasil korupsi sedang disuapi oleh rakyat-rakyat miskin, saudara. Biadab tidak? Biadab tidak? Ini baru satu korupsi nih 271 triliun. Tahu 271 triliun, saudara? Saya kasih gambaran aja, 271 triliun. Yang kemarin hukumannya cuma 6,5 tahun penjara. Saya mau tanya nih, kita dapat, saudara, 270 triliun, kita di penjara 6 tahun, mau gak? Mau gak? Kita masuk penjara rame-rame. Gila, 271 triliun. Maling ayam di penjara 1 tahun. Maling buah semangka di kebun di penjara 1 tahun. Ada nenek-nenek di Jawa Timur nyolong kayu 3 batang 1 tahun. Giliran 271 triliun 6 tahun setengah. Yeay. Kacau tidak? Kacau tidak? Habib Hanif ngomong baik-baik saja. Ditanya, bagaimana kabar Abah Habib Rizik? Baik-baik saja. 1 tahun penjara. Saya sakit berobat 2 tahun di penjara. Kacau tidak? Cuman saya ditanya, Habib kondisi bagaimana? Saya kasih kabar, alhamdulillah saya bikhair, alhamdulillah. 2 tahun penjara. Kacau tidak? 271 triliun 6,5 tahun. Yeay. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya tanya, ridho atau tidak? Ridho atau tidak? Biarkan atau lawan? Takbir. Cuman sebelum melawan, hitung-hitungan dulu nih. 271 triliun itu berapa tuh? Mau tahu gak? Mau tahu? 271 triliun. Andai kata kita makan sehari, anggap nih orang puncak kaya semua nih, sehari makannya 1 miliar. 1 hari makannya cukup gak 1 miliar sehari? Cukup? Cukup? Emang kaya lu pada? Udah 1 hari makan 1 miliar, setahun berapa miliar? 365 miliar. Udah ada 1 triliun? Belum, saudara. Makan 3 tahun baru 1 triliun. Nah sekarang bagaimana kalau 271 triliun? Coba 271 triliun, saudara. Kalau kita makan sehari 1 miliar, setahun 365 miliar, maka 271 triliun, saudara, kita bisa makan 742 tahun. Nah, lu baru tahu tuh gedenya tuh. Ayo saya tanya, kecil apa gede? Kecil apa gede? 742 tahun kita makan seharinya 1 miliar selama 742 tahun, saudara. Umur kita ada 742. Umur umat Nabi Muhammad rata-rata berapa? 63 tahun. Betul? Betul? Jadi sekarang tinggal dikali aja. 742 tahun dibagi 63 tahun. 11 keturunan gak habis.
11 keturunan nggak habis. Di penjara cuma 6 tahun. Kacau tidak? Panitia juga mau di penjara semua. Asal dibagi. Dibagi 271 triliun. Rame-rame juga dibagi masih mau. Kacau tidak? Saya tanya 271 triliun itu kecil atau besar? Kecil atau besar? Itu bisa dibawa makan satu hari 1 miliar selama 742 tahun. Sebesar ini tidak pantas hanya dihukum 6,5 tahun. Alasan hakim apa? Enggak, dia masih punya anak, dia punya istri. Gue punya bini, gue juga punya anak, nggak perlu penjara. Betul. Habib Hanif punya istri, punya anak, penjara. Kacau tidak? Kenapa waktu sidang Habib Hanif nggak mengatakan karena Habib Hanif punya istri, karena punya anak masih bayi, Habib Hanif dibebaskan? Begitu dong. Giliran yang 271 triliun menimbang. Karena ada istrinya dan ada anaknya, maka diringankan hukumnya. Iya. Ini dia hakim gelo. Udah pegal dah. Ini kalau udah ceramah begini kesel, dok-dokan aja yantum. Kacau tidak? Ayo saya tanya semua, kacau tidak? Kacau tidak? Nah jadi saudara, kalau korupsi seperti ini, saya tanya, merusak negara tidak? Merusak negara tidak? Koruptor dilindungi. Ada lagi nih berita yang terakhir. KPK mengumumkan bahwa CSR daripada Bank Indonesia diselewengkan. Lu tahu CSR gak? Nggak tahu lu? Nggak tahu? Gue nyesel ceramah di sini. Ya berarti kan gue mesti terjemahin tuh. CSR, CSR. C-nya itu corporate, S-nya sosial, R-nya responsibility. Responsibility. Artinya apa saudara? Artinya responsibility saudara, ini merupakan tanggung jawab sosial. Saudara, jadi supaya kita tahu bahwa CSR itu adalah tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Contoh, ada pabrik gula, dia keluarkan dana sosial cuma-cuma gratis untuk rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang ada timbal baliknya dengan pabriknya. Dia punya pabrik gula, CSR-nya diberikan ke petani tebu. Itu namanya CSR. Paham? Atau pabrik kecap saudara. Nah yang berhubungan dengan pabrik kecap apa? Kacang kedelai. Maka dia keluarkan CSR bantuan dana untuk para petani kacang kedelai. Sehingga para petani di samping dapat gaji atau dapat untung dari penjualan yang dia jual ke pabrik, dia juga dapat dana bantuan supaya dia makin aktif kerjanya, supaya makin bagus, supaya ada timbal balik ke pabrik kecapnya. Jelas tidak? Jelas tidak? Atau saudara, kalau dia pabrik di satu tempat, jalanan rusak karena truk-truk dia lewat situ saudara, masyarakat terganggu, dia keluarkan CSR-nya untuk membenahi jalan. Berapa jalan? 6 km hancur, biayai, hot mix semuanya. Supaya masyarakat setempat tidak terganggu. Jadi masyarakat setempat ikut mendapat keuntungan dari usahanya. Kira-kira jelas tidak?